Ya. Nah, Sorry. terus salah satu ini kan kita didengarkan oleh anak muda. Banyak anak muda ya yang mendengarkan live kita. Nah, kadang-kadang itu kan ada anak muda yang gimana ya, mau baca Alkitab tapi bingung. Mungkin baca Alkitab awal-awal karena mungkin di ibadah nangis-nangis, dijamah Penasaran gitu. Tuhan, habis itu Ya, ya, ketemu sama ya, ya. pembinanya, kamu harus baca Alkitab hanya karena penasaran, nggak nyari apa. Lalu juga mungkin beberapa orang baca Alkitab karena reason yang salah, mungkin karena Betul. ingin diberkati, Ya, ingin itu, ingin ini. Menurut Pastor Kristo sendiri, harusnya kita tuh membaca karena apa eh, sih? Bukan mungkin reason yang benar untuk kita baca Alkitab. Lalu karena aku percaya bahwa reason yang tepat itu memberikan ya, kita ya. kekuatan sih. Ketika kita baca dengan Betul, purpose yang betul. tepat Reason kayak yang gitu. paling benar adalah karena kita mau mengenal Tuhan. Karena gini loh, sebagai orang Kristen lo tahu kan, Ya, perintah terutama buat kita tuh apa sih? To love, right? To love masih God Allah. and Ya, love people. Dua itu. Dan to love we need ya, reason kan? ya, Ya enggak? Terus pepatah dunia yang kita tahu ya, adalah tak kenal maka tak sayang. Nah, harusnya kita baca ya. Alkitab tuh untuk mengenal. Kalau kita tahu diperintahkan untuk mengasihi, Mhm. kita nggak bisa mengasihi yang kita nggak kenal. Jadi pendekatan Alkitab yang Ya, paling bagus kalau baca Alkitab tuh lu baca untuk mengenal. Ya makanya kan kita selalu ya, berdoa sama Roh Kudus, ya, bukakan dong, maksudnya hati gua, ya ya, pikiran gua biar gua bisa ya, mengenal Tuhan gitu loh. Makanya salah satu lagu favorit gua ya. ini nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship See you you in the face spirit to and in face. truth. Jadi gue bilang, gue anggap ketika gue baca Alkitab itu momen dimana gue sama Tuhan lagi quality time. Walaupun gue nggak bisa lihat dia, Ya, tapi wow. nggak kelihatan bukan berarti nggak ada, nanti Ya, kan? Sampai hari ini kita menghirup udara yang kita nggak pernah ya, lihat. ya, Kita nggak pernah lihat, tapi ya, it's like God, He is there. Dia nggak pernah tinggalin kita, seperti ya, janjinya never leave ya, nor forsake and be with us till the end of time. Jadi gue selalu memperlakukan ketika gue baca ya, Alkitab, kayak gue lagi quality time sama dia dan dia lagi membuka diri untuk gue kenal. Dan itu yang akhirnya ya. mencegah gue dari jadi ahli Taurat, ya jadi cuman baca Alkitab tuh cuman Mhm. mau nyari-nyari sesuatu yang baru dalam artian kayak eksplorasi yang aneh gitu. Buat gue nggak terlalu mau nyari-nyari yang lain. Ya, Gue cuma pengen, I want more of you, Lord. Gue pengen mengenal lu lagi lebih dalam gitu loh. Karena ini kan isi hatimu nih gitu. ya, Izinkan gue memahami, mengerti, bahkan nanti one day bisa ngerasain gitu. Jadi gue mendekatinya seperti itu. Ya gue mendekatinya seperti itu, ya. mencari Benar. dia. Kalau bahasa Alkitabnya itu di Mazmur ya, 119 ayat 9 sampai 11 tuh. Ya, Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. kelakuan yang baik. Ya, terus dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari Mhm. perintahmu. Lihat, berarti baca Alkitab mesti dengan segenap hati. Artinya kayak lu pacaran deh. Kayak lu lagi ngulik, lagi teleponan sama cewek lu, lagi lagi quality time sama istri lo, kalau gue udah punya istri, kayak gitu sebenarnya, kayak dengan segenap hati gitu loh, maksudnya kita saling terbuka dari hati ke hati, kayak gitu harusnya. Terus kan ayat terakhirnya bilang ketika udah mencari kan pasti mendapat tuh, ya enggak? Karena kita bilang gitu kan, barang siapa mencari pasti akan menemukan. Nah ketika lo menemukan, perintah berikutnya adalah dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Jadi kalau udah ketemu tuh jangan dilepasin, disimpan, dikekep gitu loh. Kalau foto-foto, kalau foto kan suka dikomen kadang gitu kan, baju merah jangan kasih lepas gitu kan, kayak suka komen-komen gitu. Maksud gue sama, kalau lu udah dia membuka diri, lu mengenal dia, nah pengenalan itu lu kekep gitu loh. Jangan biarin iblis ambil, jangan biarin seorang pun ambil, jangan biarin teman lu yang overcritical menginjak benih yang udah ditabur. Kadang kan orang suka gitu kan, kalau overcritical kadang tanpa sadar dia suka nginjak benih yang lagi ditabur sebenarnya. Dia juga nggak sadar gitu loh. Nah gue juga dulu sempet ngalamin juga jadi orang yang overcritical, jadi lebih mirip ahli Taurat daripada mirip Tuhan Yesus. Gue juga sempet ngalamin itu, karena kan ketika kita tahu banyak kan kita berasa kayak wah ngaco nih semuanya nih yang gitu-gitu kayak. Gue ngalamin itu, jadi akhirnya gue tetap stick to what I know it's true. Gue mesti mendekatinya bener-bener kayak mau mengenal dia gitu. Jadi gue selalu berdoa, Tuhan, I want more of you. Maksud gue biar melalui yang kisah yang gue baca atau narasi atau bagian penjelasan doktrinal dari Paulus sekalipun, I want to know you more, that's it. Gue bilang gue nggak mau yang fantastis, bombastis, yang gimana, gue nggak mau yang
aneh-aneh yang di luar ortodoksi, yang gue nggak mau terlalu kreatif kalau baca Alkitab. Gue cuma pengen jadi real gitu. Gue pengen ini tahu ini tuh seperti maksudnya ditulis. Terus maksud lu apa? Ini lu di mananya di kisah ini tuh lu nya di mana? Terus guanya di mana? Gue yang mana? Terus kisah yang ini gue baca ini kalau buat gue apa ya di momen kayak gini? Karena gue yakin Tuhan nggak pernah asal ngomong. Pasti kata-kata dia tuh pas buat kita di waktu itu, entah kisah apapun. Jadi gue nggak perlu kayak nyari koneksinya, gue cuma nanya aja Tuhan. Oke, artinya ini oke. Oh ini Israel lagi gini, oke. Terus kalau buat gue di momen ini gimana? Jadi gue baca Alkitab tuh prayerfully, man. Maksudnya dipenuhi doa. Bukan kayak baca yang ngulik, kayak baca buku biologi atau... Enggak. Prayerfully. Gue selalu kayak hampir every lines, gue stop. Gue bilang, Tuhan, what is this? Tuhan bilang, keep on reading, oke. Karena emang selalu kita gitu kan. Kita suka berhenti di bagian yang kita nyangkut. Padahal kalau kita baca lebih lanjut, kita ngerti maksudnya. Pas berhenti di yang kita nyangkut, jadi nggak ngerti apa-apa. Karena, apaan nih? Cari dulu nggak jelas, tutup deh gitu. Padahal harusnya kadang one of yang gue pelajari secara otodidak kalau baca Alkitab itu keep on reading. Scripture interpret scripture. Jadi keep on reading. Ayat menerjemahkan ayat. Jadi kalau lu punya pertanyaan di Alkitab, jawabannya pasti di sini. Nanti nggak maksudnya nggak akan kemana-mana sebenarnya jawabannya. Gitu. Nah jadi itu yang I learned it secara otodidak ya. Karena tadi gue nggak pengen jadi ahli Taurat, gue nggak pengen akhirnya malah jadi nggak percaya Yesus. Karena ahli Taurat nggak ada yang percaya Yesus, men. Pada akhirnya para imam-imam itu they miss the main point. Ya, gue kan nggak pengen jadi kayak gitu. Gue nggak pengen. Gue pengennya jadi benar-benar mengenal Tuhan, tahu hatinya, merasakan hatinya, sampai memiliki hatinya. Itu yang gue pengen. Gue pengen ada transfer. Kalau bahasa karismatiknya kayak transfer hati gitu loh. Kayak hatinya tuh kalau pakai bahasa karismatik yang disambung-sambungin sama medis tuh kayak ditransplant, tau gak lo? Ya kan, impartasi, transplantasi itu kayak dipindahin hatinya tuh dipindahin kemari gitu. Itu yang gue pengen, men, kalau gue baca Alkitab. Dan itu yang karena mentalnya seperti itu, ya seperti yang gue cari itulah yang gue dapatkan gitu. Akhirnya Tuhan mengizinkan seringkali yang tadi akhirnya tercermin ketika gue lagi khotbah, gue nggak bisa nggak nangis, men. Karena gini, 7 perkataan Yesus di atas kayu salib itu moodnya itu nangis. Dia kan dalam penderitaan, itu bukan cuma kata-kata doa biasa, itu tuh penuh air mata itu. Gitu loh. Jadi gue selalu ngerasa Tuhan tuh lagi berusaha meyakinkan gue. Gini, lu pernah gak sih berusaha meyakinkan orang sampai lu pengen nangis? Saking pengen tuh orang percaya, pengen tuh orang yakin. And that's what happens with me. Almost every single time gue lagi di mimbar. Kecuali sekarang nih belakangan nih, bikin khotbah cuma 30 menit maksimal. Di video di kamar sendiri susah gue gak karena buat gue 30 menit gini, lu emang bisa ngobrol sama orang 30 menit? Nggak mungkin. Nggak kena gitu loh. Tapi ya agak kebirit-birit kalau khotbah sekarang. Jadi akhirnya ya gue nggak bisa relate sih. Kalau sejujurnya sampai saat ini gue belum bisa sampai gimana. Gue lebih suka ya kayak gini, misalnya IG Live kan. Awal-awal pandemi kan tiap malam tuh gue IG Live. Ya kan ada berapa malam yang gue perhatiin gue nangis gitu. Karena emang nggak bisa nggak nangis kalau lu udah ngerasain hatinya tuh, lu nggak bisa deh gitu, nggak passionate, kering, garing, basi, kaku, nggak bisa, men. Gue dia tuh bener-bener lembut dan demanding di saat yang bersamaan gitu. That's what I get when I get Bible. Ada 2 poin penting yang menurut aku perlu digaris bawah ya. Pertama adalah benang merah, dan yang kedua adalah prayerfully. Ini aku relate banget karena benang merah itu satu kali aku baca Alkitab. Dulu aku baca Alkitab itu hanya untuk menolong aku. Gimana sih ini buku nih kayak cuman peta kehidupan. Aku harus ngapain? Sampai satu kali ya orang karismatik, anak muda sukanya Benny Hinn. Tidak ada yang salah dengan Benny Hinn. Apalagi pas dia udah bertobat. Tapi aku dulu aku kan mengagumi beliau. Satu kali aku dengerin khotbahnya beliau bilang gini. The Bible, Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu cuma tentang satu orang. Itu cuma tentang satu orang. It's all about Jesus. Itu tentang Yesus dari awal sampai akhir tuh saya kaget. Aku kaget.
mana kok bisa Yesusnya di mana nih di perjanjian lama? Ya, Yesus kan baru mulai di Matius kita pikir kan. Sampai ternyata aku kita kira kan baru mulai di Matius. Kita pikir baru mulai di Matius. That's true. Lalu ternyata ketika aku membaca dan aku belajar ulang, ternyata ada sebuah garis merah, ada sebuah karya penebusan yang mind blowing sekali yang ada sejak awal dan sampai akhir, dan itu membuat aku terpuaskan karena oh iya, ini yang harusnya jadi main desire-ku, yaitu untuk mengenal Tuhan. Dan kita nggak bisa mengenal Tuhan tanpa baca Alkitab yang prayerfully. Kenapa? Karena aku percaya bahwa kita itu nggak punya kemampuan secara nature untuk mengenal Allah. Dia yang menyingkapkan dia mesti membuka diri. Kalau nggak, dia mesti unveil himself. Kalau nggak kita habis kering kalau nggak. Iya. Jadi ahli Taurat kalau kita. Itu kayak cuman nambah tahu. Gue bilangnya kalau ahli Taurat baca tuh lu nambah informasi doang. Tapi kalau kita prayerfully, kita akan mengalami transformasi. Karena that's what the Holy Spirit does with the Word. Itu yang Roh Kudus lakukan melalui firman. Transformasi. That's what happens. Gitu loh. Jadi makanya orang suka bingung kan. Kak, gue udah baca Alkitab bolak-balik. Maksudnya, ya kayak misalnya John Kay deh. Lu liat gak wawancara John Kay sama Om Gilbert? Dia kutip ayat lancar banget bro. Dan dia bilang dia udah baca Alkitab tuh Kejadian sampai Wahyu bolak-balik kan 6 tahun di penjara ini. Gue bilang, tapi habis itu masih mau bunuh omnya gitu. Maksud gue, ya gini, gak usah jauh deh, ahli Taurat aja mau bunuh Yesus gitu. Mereka ahli, ahli. Jadi makanya gue bilang, waduh gue gak pengen cuma nambah informasi kalau gue baca Alkitab. Gue mau mengalami transformasi. Gue pengen diubahkan. Dan itu penting sih. Itu penting banget. Iya. Dan sebenarnya ketika aku menyadari bahwa aku nggak bisa mengenal Allah sendiri dengan kemampuanku dan hanya Allah yang bisa menyingkapkan pribadinya ke aku, dan ketika aku tahu beberapa hal tentang firman Tuhan dan aku tambah mengenal Allah, sejujurnya itu menambah kekagumanku dengan Dia. I mean, maksudnya ngapain Tuhan mau menyingkapkan pribadinya ke aku? Kan aku aja dulu aku tidak menyukai diriku. Kenapa dia mau? Kenapa dia Tuhan mau menyingkapkan pribadinya? Iya, kayak Tuhan. Dan di situ aku semakin kadang-kadang ketika khotbah nggak bisa menahan air mata karena secara pribadi kita udah ngalami transformasi. Dan kita rindu kan. Betapa kita rindu yang denger kita juga ngalamin apa yang kita alamin kan. Dan kadang ngerasa apanya ya, rasa gregetnya itu loh kayak gitu, kayak gue pengen lu tuh bisa ngalamin. Maksudnya dia tuh hidup firman ini ngubah hidup gue. Maksudnya nah kadang geregetannya itu yang bikin kita tuh kayak dipenuhi air mata, pengen nangis, pengen antara mau marah apa nangis, nggak jelas gitu loh. Kayak orang denger kayak lo sepintas kirain marah, tapi kalau lihat ada air mata di matanya, oh ini orang nggak marah berarti. Ini orang tuh lebih kayak geregetan gitu loh. I wish you can feel what I feel right now. Kayak gue pengen banget tuh bisa. I wish you could know what I know right now, yaitu Tuhan. Gue pengen lu bisa kenal Dia seperti gue kenal Dia. Kayak gue pengen banget lu ngalamin yang gue alamin. Kayak gitu loh. Kadang itu yang bikin kita jadi kayak emotionally unstable kalau udah di mimbar. Gak stabil. Iya. Gitu sih, kalau gue pribadi. That's true. Nah, kalau Pastor Kristus sendiri, aku salah satu dulu hal yang membuat aku jenuh membaca Alkitab adalah karena aku membaca Alkitab hanya untuk berlomba, banyak-banyakan. Itu juga menurut aku dulu aku mengenal beberapa hamba Tuhan yang kalau baca Alkitab itu 25 pasal sehari, 30 pasal sehari, which is buat dia mungkin bisa karena dia kan kapasitas orang kan juga beda-beda kan maksudnya. Cara kita memproses. Iya, dan waktu itu lagi masih sekolah, dan waktu itu masih SMA. Gitu kan. Masih sekolah. Ya kali 25 pasal. Main basket 25 pasal. Dan dan di situ aku kayak berusaha mengejar kuantitas membaca Alkitab. Ini kalau gue semakin banyak gitu. Ini kayaknya akan semakin gue kayak makin sakti nih kalau makin sakti gitu lah. Iya. Tetap kata sakti yang keluar akhirnya kan. Nah, itu yang menurut aku juga salah satu hal yang membuat anak muda baca Alkitab, mungkin motivasinya juga mungkin perlu dibenerin ya, motivasi membaca Alkitab yaitu hanya untuk mengenal Allah gitu. Karena gini loh, dan kadang-kadang ketika kita karena gini kayak lu bilang kan, ketika lu benar-benar menyadari akhirnya bahwa ternyata seluruh Alkitab tentang Yesus, lu baca semua kisahnya, lu malah dipuaskan. Kenapa? Karena orang yang mencari kan
Tuhan bilang kan, Tuhan berjanji barang siapa mencari pasti menemukan. Tahu gak lo? Jadi kalau yang lu cari itu Yesus, lu pasti ketemu dia. Dan kalau lu udah mencari sesuatu dan lu mendapatkan apa yang lu cari, lu terpuaskan kan? Ngerti gak maksudnya? Kalau lu cuma nyari misalnya gini, aduh gue masih jomblo nih, ada ayat nggak ya buat gue? Akhirnya lu dapat ayat tentang, apa tidak baik manusia seorang diri. Akhirnya, oh ya udah, gue cuma nyari itu doang. Atau kayak boleh gak ya pacaran beda agama gitu kan? Akhirnya lu dapat 2 Korintus 6, akhirnya diomelin. Wah nggak boleh. Kejadian mesti putus, katanya tinggalkanlah dia firman Tuhan dan that's it kan. Terus akhirnya lu nggak nyari Yesus, lu nyari yang gitu-gitu. Nah ketika lu nyari yang gitu-gitu, lu juga ketemu. Ngerti nggak maksudnya? Lu ketemu janji misalnya lu pengen ikut Tuhan karena berkat. Oh ada, maksudnya kayaknya ada gitu kan. Kalau lu buat-buat Yohanes 10:10, kayaknya ada. Yoi, karena kan lu nyari. Kayaknya itu namanya cucologi bro. Cucologi namanya. Cucologi artinya lu mencucok-cucokkan apa yang lu cari. Nah kalau lu mencari Tuhan, lu akan berjumpa dengan dia dan cuman itu yang bisa memuaskan lu doang. Kalau lu dapetin apa yang lu cari kan lu seneng kan? Nah sama, ketika lu udah tahu bahwa ketika lu denger Benny Hinn bilang, oh seluruh Alkitab itu tentang Yesus, akhirnya lu baca lagi, oh tentang Yesus ya? Akhirnya lu cari Yesus kan ketika lu baca, ngerti gak maksudnya? Ketemu. Dan ketika ketemu jiwa lu dipuaskan dan akhirnya emang benar cuman dia doang yang bisa mengisi kekosongan itu yang di Yohanes 4 kan. Yesus bilang sama perempuan itu, kalau lu minum air ini, lu pasti haus lagi. Samaria. Lu udah punya 5 suami aja gak bisa muasin lu kan. Tapi gue punya air kalau yang kalau lu minum, lu bukan cuman gak haus lagi nanti. Lu akan jadi seperti mata air. Jadi lu bukan cuman gak haus, itu akan memenuhi lu dan meluap sampai bisa memberkati orang-orang. Jadi akhirnya gara-gara kita mencari Yesus, kita menemukan Yesus di setiap pembacaan kita. Dan disitulah kita mengalami yang orang yang dulu kita nggak ngalamin ketika kita baca Alkitab. Padahal baca Alkitab udah dari depan sampai belakang tuh. Gini, tips and trick kalau awal-awal baca Alkitab pasti stuck. Gue udah tebak. Stuck itu pasti pertama di imamat. Ya terus bilangan. Oke, apalagi yang nggak suka matematika. Bilangan tuh hancur, isinya kan angka semua tuh. Gue kuliah desain grafis tuh karena nggak ada matematikanya. I'm suck at math. Oke, gue jelek banget matematika gue. Ngerti gue baca Alkitab, apaan nih bilangan numbers, man? I hate numbers. Pasti gue stuck tuh antara stuck di imamat, bilangan. Kalaupun kuat maju, nyangkut di tawarik. Tahu nggak lo? Si ini memperanakan si ini memperanakan ini bin ini. Gue bilang, kenapa agak saudara bukan nih apa urusannya sama gue ada mas gue? Gitu ya. Gue pengen langsung loncat ke Matius gitu. Jadi kalau lu baca Alkitab begitu caranya, lu akan terus stuck, terus ulang lagi dari Kejadian. Tahun depan mulai lagi, dari Januari Kejadian. Terus stuck imamat, ulang lagi, tahun depan lagi ya. Sampai Tuhan Yesus datang, lu nggak bisa mengenal seluruh dia gitu loh. Akan selesai. Kayak nonton film, cuman sampai bagian mana, bagiannya serem, udah matiin, ulang lagi, ntar dari depan, gue pengen nonton lagi. Sampai situ ulang lagi. Kapan kita ngertinya benang merahnya gitu loh. Kalau kita nggak pernah nyampe gitu loh. Dan akhirnya ada orang juga pendekatannya nyampenya kayak pengen ngejar target gitu loh. Ngerti gak? Wah setahun mesti habis nih. Jadi akhirnya bacanya nggak pakai perasaan aja, cuman kayak deadline. Wah, hari kemarin gue ketinggalan, sekarang gue kejar. Terus apa yang lo dapet dari begitu speed reading gitu? Apa yang lo dapet, Ben? Padahal mesti dibaca per Kalau lo butuh waktu 2 tahun atau 3 tahun untuk nyelesain Kejadian sampai Wahyu, take your time. Take your time. Ya, sering berhenti dan berdoa terus mohon Tuhan. I want to see you. Gue pengen berjumpa sama Tuhan. Open the eyes of my heart. I want to see you. And that's how we supposed to mendekati firman Tuhan, mendekati Alkitab. Mestinya.